Cara gagal bayar pinjol legal yang jelas memiliki kolektor lapangan. Ya, nasabah awam yang baru galbay wajib tahu. Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video ini saya akan membahas kembali, yaitu dari seperti video yang sebelumnya, cara gagal bayar yang lebih aman, terutama untuk teman-teman nasabah yang awam yang baru mengalami gagal bayar. Dan di video kali ini kita akan membahas mulai dari cara galbay pinjol legal yang memang jelas memiliki kolektor lapangan. Ya, seperti apa? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk selalu berkembang teman-teman ya. Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang memang selalu support di channel ini, yang memang selalu mendukung channel ini. Terima kasih banyak sekali. Dan untuk teman-teman terutama ya, memang yang punya permasalahan pinjaman online yang paling utamanya butuh edukasi ataupun konsultasi secara langsung, bisa menuju WA saya yang ada di deskripsi video. Kalau memang teman-teman butuh pencerahan ataupun bahkan pendampingan gagal bayar. Karena itulah yang memang kita bantu, yaitu pendampingan gagal bayar supaya lebih aman. Seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa gabung di dalam grup WhatsApp saya juga, seperti teman-teman yang lain yang kita bimbing, kita bantu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali nasabah yang memang tidak bisa bayar, terpaksa melakukan gagal bayar. Karena gagal bayar ini pasti terpaksa. Kenapa? Karena keadaan keuangan kita, gitu kan, seperti itu. Bahkan ya terutama yaitu pinjol-pinjol legal yang memang kita akan bahas kali ini. Ya, seperti kalian ketahui, pinjol legal pun kalau dari segi penagihan itu sama seperti ilegal. Salah satu contohnya saya ambil aplikasi Kredit Pintar. Kita ungkapkan aja. Karena memang sudah banyak nasabah yang mengalami. Siapa tahu dengan ibaratnya kita mengungkapkan ada dari pihak-pihak tertentu seperti dari OJK itu sendiri melirik gitu kan. Ya, seperti apa pinjol-pinjol legal yang mereka awasi itu yang sebenarnya. Benar gak? Ya, Kredit Pintar dia legal. Bahkan memiliki kolektor lapangan. Tapi segi penagihannya jelas seperti ilegal. Ya, seperti ilegal, bahkan melakukan penyebaran seperti KTP kita juga sampai ke luar kontak darurat. Itu keluar kontak darurat itu adalah menghubungi nomor yang tidak kita cantumkan. Ya, padahal jelas sih di dalam peraturan OJK itu tertulis semua pinjol legal ibaratnya dilarang melakukan penagihan ke kontak darurat. Kontak darurat aja dilarang ditagih, tapi tidak heran sekarang bahkan bukan hanya ditagih, tapi kontak darurat itu diancam. Bahkan sampai ibaratnya keluar kontak darurat menghubungi nomor yang tidak kita cantumkan. Ya, mirisnya lagi banyak yang ibaratnya mengalami teror penagihan sampai ke sosial media kita. Itu jelas dari DC-DC pinjol legal. Salah satunya ya Kredit Pintar tuh. Ya kita ungkapkan aja di sini. Karena memang faktanya banyak yang mengalami hal seperti itu. Saya banyak bukti-buktinya. Karena kita menangani, saya sendiri juga kan menangani nasabah-nasabah gagal bayar. Gitu kan. OJK mungkin di sini memang mengawasi si pinjol legal tersebut, memberikan peraturan, mengawasi, tapi memang faktanya di sini hanya sebatas mengawasi aja. Ya. Ya, dilihat dari ibarat tindakan-tindakan dari DC pinjol yang memang menyalahi peraturan tapi OJK tidak mau bertindak. Siapa yang memang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini? Apa yang kita lakukan? Kita sendiri yang akan bertindak. Ya. Bertindak dengan jelas mengikuti peraturan dari hukum. Hukum pinjol apa? Yaitu perdata. Ya, tenang aja, dan perdata untuk pinjol itu sendiri sebenarnya adalah hanya ibaratnya rusak di slick BI checking. Kalau yang legal ini ya kan, rusak di slick BI checking. Tidak ada yang namanya perdata juga untuk si pinjol dibawa ke pengadilan. Saya nangani beberapa nasabah yang punya hutang sampai 300 juta gitu. Nggak ada yang dibawa ke pengadilan. Tapi memang malah terjadi tindakan-tindakan yang memang menyalahi peraturan dari DC pinjol itu sendiri. Utang satu aplikasi sampai 50 juta. Wah, luar biasa teror penagihannya. Ya, luar biasa banget teror penagihan. Berarti siapa yang akan bertindak? Kita sendiri yang akan bertindak. Ya. Jadi bagaimana cara galbay pinjol legal ini, apalagi memiliki kolektor lapangan? Yang harus kalian pahamin,
Yang pertama mungkin karena kalau kita galbay, jelas lah teror penagihan seperti yang tadi saya bilang, teror penagihan pinjol legal pun sama seperti ilegal. Bagaimana kita menyikapinya? Abaikan semua teror penagihan. Ya. Kenapa? Karena memang teror penagihan itu jelas secara peraturan melanggar. Kalau kita merespon teror-teror penagihan tersebut, justru itu yang akan membuat kita semakin ibaratnya kepikiran. Semakin kita stres, semakin kita depresi. Itu kita harus hindari terlebih dahulu. Demi kesehatan mental, itu yang paling utama. Itu dari teror penagihan online. Bodoh amat dengan teror penagihan online. Kalau memang ibaratnya harus, kalian ganti kartu dan WhatsApp kalian. Itu yang paling utama. Terus apakah akan lari ke kontak darurat? Yap, akan lari ke kontak darurat. Gimana cara mengatasinya? Kondisikan kontak darurat tersebut. Ya, mungkin lah ya, kita juga tahu. Kadang rata-rata teman-teman mencantumkan kontak darurat itu asal. Asalnya itu jadi mencantumkan kadang nomor yang memang tidak ingin si DC pinjol itu hubungin. Menurut kaliannya, benar gak? Kadang menghubungi, mencantumkan nomor orang tua, mencantumkan nomor saudara gitu, mencantumkan nomor teman. Padahal awalnya ya, kan awalnya kalian tuh gak mau galbay, tapi setelah itu terpaksa galbay, akhirnya ya terpaksa gitu kan. Akhirnya pastikan yang dicantumkan itu akan dihubungin. Kondisikan, kita bicara secara baik-baik lah intinya. Meminta maaf gitu, kondisikan supaya apa? Bisa mengaktifkan yang namanya pemblokiran juga. Kan telepon-telepon masuk kan, itu udah ada yang namanya pemblokiran supaya tidak ada. Jadi kondisikan, suruh diabaikan. Walaupun ke kontak darurat memang hanya sebatas ibaratnya tolong sampaikan ke nasabah ini, hanya sebatas itu kok. Ya, jangan takut. Intinya kondisikan dengan baik supaya ibaratnya si kontak darurat juga tidak menyalahkan kita. Ya, tidak menyalahkan kita. Itu yang pertama. Jadi dari segi teror penagihan. Nah, teror penagihan intinya abaikan semuanya, gak perlu ditanggapin. Ya, percuma kita menanggapin ibaratnya dari telepon kita angkat. Itu percuma, kita mau bilang apa? Kalau memang kita dalam posisi gagal bayar, tidak sanggup bayar. Karena DC pinjol, seperti yang tadi saya bilang, yang mereka inginkan itu adalah bayar, bayar, dan bayar. Termasuk pinjol-pinjol legal. Semakin Anda respon, semakin Anda tertekan sama mereka. Karena mereka akan semakin menekan Anda. Lebih baik yaitu abaikan semua penagihan-penagihannya. Ya, itu catatan untuk yang penagihan-penagihan online ataupun teror online. Berarti yang terakhirnya, yang keduanya adalah problemnya di kolektor lapangan. Bagaimana cara hadapin kolektor lapangan? Justru inilah kita harus mempelajari terlebih dahulu, teman-teman. Dari segi ibaratnya kolektor lapangan tersebut itu dari segi peraturannya. Ya. Karena jelas di sini semua bentuk penagihan itu ada peraturan yang berlaku. Kalaupun yang memang mereka langgar ya, banyak yang mereka langgar itu rata-rata yang dilanggar peraturan itu adalah dari segi penagihan online yang memang kadang nih ya, ada pinjol legal yang berkata-kata kasar seperti kata-kata binatang pada keluar itu kan. Banyak pinjol-pinjol legal melakukan hal tersebut. Itu jelas melanggar peraturan. Tapi kadang mereka itu tidak pernah ibaratnya menyebutkan nama aplikasi. Tidak pernah terbuka dari mana dengan yang pengancaman-pengancaman itu. Itulah kedok mereka. Dan mereka juga gak akan membuka identitas mereka dari aplikasi apa. Tujuannya adalah untuk ibaratnya menyerang mental, menakut-nakutin, ataupun ibaratnya meneror. Misalkan dengan kata-kata kasar. Tidak akan menyebutkan nama aplikasinya walaupun kita tahu kita galbanya yang legal. Ya, seperti itu. Dan kalau yang segi ibaratnya yang datang ke rumah, sebenarnya itu lebih enak untuk kita. Karena kita tahu jelas siapa orangnya. Kalau mereka melanggar peraturan dalam melakukan penagihan seperti ngancam-ngancam, maksa-maksa bayar dengan kata pengancaman, apalagi sampai teriak-teriak, itu kan melakukan tindakan yang tidak diinginkan, kita bisa lakukan tindakan. Ya, bagaimana caranya? Ya kita pelajari dulu tentang SOP penagihan. Kita tidak akan punya ibaratnya kekuatan kalau memang kita belum paham tentang SOP penagihannya kayak gimana. Etika penagihan-penagihan itu seperti apa? Ya, itu kita tidak akan pernah punya modal kalau memang kita ibaratnya belum tahu. Makanya langkah yang pertama yang harus kalian ketahui adalah SOP penagihan. Ya, kayak gimana yang harus sebenarnya. Jadi saat mereka melakukan tindakan yang ibaratnya melanggar peraturan, kalian bisa lawan. Jelaskan, nih SOP-nya juga seperti ini, kenapa Anda melakukan tindakan penagihan seperti itu? Anda bisa jelasin seperti itu. Kalau memang kalian tahu SOP penagihan dan juga etika penagihan. Bisa melakukan perlawanan. Karena kolektor datang ke rumah itu bukan patokan bayar. Ya.
Mereka itu kerja, menjalankan prosedur, melakukan penagihan. Patokan bayar itu pastinya kalau Anda punya uang. Ya, mungkin di awal kita bicara baik-baik aja, bahwa memang kita lagi tidak punya uang untuk bayar, pas ada uang pasti nanti kita bayar. Lakukan aja pembicaraan dengan baik. Ya, kalau memang si FC-nya melakukan penagihan sesuai SOP, mereka pun akan mengerti. Dan mereka ya hanya sebatas ibaratnya mencari bukti aja bahwa mereka sudah menjalankan tugas mereka, mereka sudah kerja melakukan penagihan ke nasabahnya, pasti paling juga hanya menumpang foto selfie. Rata-rata seperti itu. Setelah itu pergi juga, ya. Kalau memang mereka sesuai SOP, gitu kan. Justru yang memang arogan itulah yang memang kadang tidak sesuai SOP. Kadang sebenarnya yang arogan-arogan seperti itu tidak jelas dengan status mereka sebagai kolektor lapangan, tidak memiliki yang namanya SIM, surat izin menagih yang dikeluarkan oleh lembaga SPPI. Kadang melakukan penagihan hanya menunjukkan lewat handphone doang, tidak dengan surat penagihan. Sebenarnya itulah yang memang kita harus pelajari. Kan? Kalau memang mereka seperti itu, sudah jelas itu tidak sesuai SOP yang berlaku. Paham ya, teman-teman? Jadi itulah yang poin paling utama. Cara gagal bayar pinjol legal. Gak jadi problem. Karena yang galbay pinjol legal pun itu sudah banyak yang memang ujungnya selesai juga. Nah, jadi itulah tips untuk kalian semua yang memang mulai galbay pinjol legal. Semuanya yang harus dipelajari lah ya, teman-teman. Mulai dari etika penagihan, mulai dari SOP penagihan. Kita pelajari semua, jangan diam aja. Supaya juga kita ibaratnya bisa melakukan tindakan gagal bayar dengan cara aman. Karena amannya galbay itu kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita siap dengan penagihan-penagihan dari kolektor, termasuk yang datang ke rumah. Ya, seperti itu teman-teman. Itulah tipsnya. Intinya kalau teman-teman memang butuh bimbingan secara lanjut, secara langsung, bisa konsultasi aja langsung ke deskripsi video. Karena kita bimbing secara langsung juga. Untuk teman-teman yang memang saat gagal bayar, termasuk pinjol-pinjol legal, kita bisa dampingin bagaimana cara ada FC langsung kalau memang kalian tidak bisa sendiri. Tapi kalau memang kalian bisa sendiri, lanjut. Ikuti langkah-langkah dari saya, ikuti petunjuk-petunjuk edukasi-edukasi dari saya ini. Oke? Seperti itu teman-teman. Mungkin nanti di next video kita akan membahas bagaimana cara galbay pinjol ilegal yang memang jelas sebar data nih. Nanti di next video kita akan bahas teman-teman. Mungkin pembahasan yang legal sampai di sini ya. Intinya teman-teman yang punya permasalahan pinjol boleh kalau memang mau konsultasi silahkan konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video. Kalau memang teman-teman juga ingin mendapatkan edukasi-edukasi secara langsung, secara live stream, nanti Anda bisa kunjungi TikTok saya teman-teman ya. Karena di situ saya live setiap hari untuk mengedukasi secara langsung untuk teman-teman yang memang gagal bayar di pinjaman online. Terutama yang baru mau galbay ataupun sudah galbay dan bahkan sudah terjebak gitu yang lagi pusing-pusing. Oke, silakan nanti konsultasikan juga, silakan langsung join di live stream saya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini saja. Kita lanjut di next video untuk edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Like jika kalian suka. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Oke, saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.